Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu cuma kamu obat pereda rindu di hatinya. Cuma kamu obat pereda rindu di hatinya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok ya wajar-wajar aja, sah-sah saja. Silahkan dipilah dan dipilih, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu masing-masing. Kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silakan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram ya teman-teman ya. Kita coba lihat dulu energi seperti apa dari seseorang yang cuma kamu pereda rindu di hatinya. Ada energi seperti apa teman-teman? Soulmates. Kenapa sih ada kerinduan yang sangat kuat? Ya, yang mungkin membuat dia jadi uring-uringan, nggak tenang, tidak bisa berhenti kepikiran, ya. Karena ini jelas ada sebuah energi perasaan soulmate. Dia merasa kamu adalah belahan jiwanya, dia merasakan energi koneksi sama kamu, dan sangat mungkin banget dia merasa secara jiwa juga terkunci di kamu. Nah, ini juga yang mungkin membuat dia susah untuk melepaskan kamu, teman-teman ya. Ada energi seperti kecarian kamu dan sangat-sangat merindukan sosok kamu, teman-teman. Ya. Saat ini dia juga sedang kepikiran, ya, apa sih opsi yang bisa dia lakukan atau apa sih langkah yang mungkin bisa dia ambil yang berhubungan dengan kamu, teman-teman ya. Karena saat ini sepertinya dia seperti energi ragu-ragu, ya. Mungkin banget dia ragu-ragu, dia tidak yakin gitu ya. Karena memang kamu berdealing dengan seseorang yang penuh dengan misteri. Banyak hal yang tidak dia ungkapkan atau tidak dia buka. Mungkin saja dia tipenya introvert, atau dia mungkin juga bukan tipe seseorang yang ingin membuka diri ya. Jadi kamu tuh terkadang merasa kayak dia itu penuh dengan rahasia dan misteri, teman-teman. Di satu sisi dia juga kepikiran karena sangat mungkin banget ya ada resiko gitu ya teman-teman, kalau kamu bisa saja nerima dia, bisa saja tidak, karena di sini ada situasi gambling. Dia tidak yakin ya apakah memang ya masih ada kesempatan untuk hubungan ini, teman-teman. Kita nanti coba lihat ada apa ya. Kamu berdiri dengan seseorang di satu sisi adalah punya masalah dengan yang namanya kestabilan. Dia mungkin masih berusaha atau berjuang menjadi stabil ya teman-teman. Dia pingin banget menjadi stabil secara keuangan, mungkin banget dia pingin stabil secara pemikiran, mungkin banget bisa stabil secara perasaan. Dan saat ini teman-teman dia masih berjuang untuk itu ya. Karena dia sering banget berusaha mencari situasi yang aman ya teman-teman, untuk keuangan dia, untuk masa depannya dia. Dan sedangkan saat ini dia merasa masih growing ya, masih bertumbuh. Ada energi coffee cup ya, ini juga adalah energi dari seseorang yang sedang sangat rindu sama kamu ya. Karena sangat mungkin banget ternyata dia itu sangat berharap ada energi bisa ketemu sama kamu ya. Kenapa sih? Karena kamu itu banyak jadi teman ngobrolnya dia, jadi teman diskusi dia. Dia sangat berharap bisa ngobrolin banyak hal lagi sama kamu ya teman-teman. Dan semakin hari perasaan dia ingin ketemu kamu tuh semakin tumbuh ya. Artinya semakin hari tuh semakin dia kuat banget perasaannya ingin ketemu sama kamu ya. Walaupun mungkin sekali sebelumnya ya dia yang menghindari untuk komunikasi sama kamu teman-teman, atau bahkan di sisi yang lain sangat mungkin banget kamu juga berusaha untuk menghindari dia ya. Jadi dia menghindari kamu atau kamu menghindari dia, atau kalian itu sama-sama saling menghindari ya. Ketika dua-duanya sama-sama saling menghindari itu bukan sesuatu yang oke ya. Kalau sama-sama saling menghindar, kapan selesainya gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga merasakan kenapa dia tidak yakin kamu mau berkomunikasi lagi sama dia. Karena di sini ada energi kemarahan ya, still angry ya teman-teman. Ada energi kemarahan karena kamu juga mungkin kecewa sama dia ya. Apalagi mungkin dengan sikapnya yang membuat batasan sama kamu, atau bahkan tidak cukup komunikatif sama kamu teman-teman.
Kita sekarang coba lihat ada apa sih sebenarnya di antara kalian. Abundance, orang ini punya masalah dengan finansial yang cukup serius ya. Buat yang selalu bertanya kenapa sih masalahnya finansial, ya inilah yang terbuka di kartu ya. Memang yang terlihat di kartu, kamu berdiri dengan seseorang yang punya masalah finansial ya. Dia masih berjuang dengan situasi finansialnya. Lalu dia juga mungkin banget berjuang dengan situasi keuangannya, teman-teman ya. Dan sangat mungkin banget dia itu banyak pikirannya ke arah keuangan ya, teman-teman. Lalu ada situasi di mana cinta ini mulai dipertanyakan ya. Kamu mulai mempertanyakan apakah dia benar-benar cinta kamu, apakah dia benar-benar sayang kamu, dan begitu juga sebaliknya ya. Kenapa? Karena di sini ada energi keraguan-raguan ya. Nah, balik lagi, keraguan-raguan itu karena banyak faktor. Karena tadi ya, belum stabil, terus habis itu di sana juga ada masalah keuangan, teman-teman ya. Tapi kesininya, salah satu yang mungkin banget bikin dia menjadi sangat merindukan kamu, salah satunya adalah ada energi hasrat yang sangat kuat ke kamu, patience ya. Ada energi hasrat yang sangat kuat, ada energi attractions ya, ada energi merasa saling tertarik satu dengan yang lain, teman-teman ya. Dan sangat mungkin banget dia seperti tidak bisa melupakan sosok kamu. Itu kenapa dia jadinya rindunya sangat besar sekali. Karena dia tahu selama ini kamu juga sangat fokus sama dia, kamu sangat setia, kamu sangat membantu dia ya. Tapi di saat situasi ada masalah, dia malah cenderung separation, menarik diri ya, teman-teman ya. Orang ini itu seperti menarik diri, menjauhi kamu, tapi ketika berjauhan itu juga lah dia banyak energinya bisa berpikir dengan lebih dalam dan berpikir dengan lebih jelas ya. Dimana kerinduan itu menyadarkan dia ya, kalau dia itu ternyata sangat-sangat memikirkan kamu terus-terusan ya, dan semakin hari semakin kuat. Karena itu saat ini mungkin banget ya teman-teman, dia lagi rajin stalking kamu, lagi rajin mantau kamu gitu ya, teman-teman ya. Walaupun kartu Sun Glasses juga bisa berarti bahwa kalian itu punya sudut pandang yang berbeda, kalian itu punya fokus yang berbeda ya. Bisa saja kalian itu salah satunya karena ada masalah finansial dan masalah perbedaan dalam prinsip atau dalam pandangan, teman-teman ya. Sebelum lebih jauh, kita lihat dulu sih siapa sih ciri-ciri seseorang yang cuman kamu yang bisa meredakan kerinduannya ya. Cuman kamu pereda rindu di hatinya. Buk, teman-teman, orang ini mungkin banget adalah seseorang yang satu pendidikan sama kamu, entah satu sekolah, entah satu workshop, entah satu seminar dan sebagainya ya, teman-teman. Ini menandakan mungkin sekali dia itu suka baca, dia itu suka ilmu pengetahuan, teman-teman ya. Orang ini juga adalah seseorang yang terburu-buru ya. Jadi ketika ada segala sesuatu itu dia cenderung impulsif, reaktif, mengambil keputusan secepat mungkin, sesegera mungkin. Ini juga ngomongin bahwa ngomongin juga tentang situasi di mana orang ini terkadang menjadi tidak sabaran untuk segala sesuatu itu harus selesai sesegera mungkin seperti yang dia mau ya. Sedangkan ada masalah-masalah yang kadang-kadang butuh waktu gitu ya, teman-teman. Ada energi lilis, jadi mungkin sekali orang ini lebih tua dari kamu secara usia ataupun secara pemikiran ya. Seseorang yang kelihatannya sebagai sosok yang tenang ya, teman-teman. Dan ada energi anchor, kamu juga sangat mungkin banget berdiri dengan seseorang yang ya punya masalah dengan kestabilan yang namanya perencanaan, pemikiran. Tapi ini juga ngomongin soal dia sepertinya harus establish atau harus bisa menyeimbangkan dulu mungkin posisi keluarganya. Jadi sangat mungkin kamu berdiri dengan seorang single parent. Sekarang kita mau lihat single parent. Bukan single parent, maksudnya kamu sangat mungkin berdiri dengan seseorang yang orang tuanya itu sangat berharap sama dia. Dia itu jadi tulang punggung keluarga. Bukan berarti single parent ya. Aku ngomongnya salah tadi. Kenapa sih dia kangen banget sama kamu? Teman-teman, dia sangat-sangat ingin bersatu lagi sama kamu. Ada energi rekindle ya. Jadi ini menandakan orang ini sangat kangen sama kamu, sangat ingin bertransformasi sama kamu, sangat ingin bersatu lagi gitu loh sama kamu, teman-teman. Tapi The Phoenix itu juga jadi suatu petunjuk yang sangat positif kalau dia ingin mulai awal yang baru, teman-teman, sama kamu ya.
Dan awal yang baru itu adalah awal dari fase yang baru. Ya, kerinduan itu juga merupakan hal segala sesuatu tuh yang baru, teman-teman. Ya. Dia terdorong ingin membangun kembali hubungan kalian, ya, teman-teman. Karena menyadari terlalu banyak hal-hal yang polanya masalahnya itu lagi gitu loh, teman-teman. Ya. Orang ini seperti terdorong ingin talking atau ingin komunikasi sama kamu ya. Jadi kayak ingin bicara, komunikasi sama kamu, mau cari solusinya apa ya soal hubungan kalian. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya, teman-teman? Ya. Karena dia menyadari bahwa kalian itu punya ego juga, saling bertabrakan secara ego. Dia nggak mau ngalah, kamu nggak mau ngalah. Dan akhirnya energinya tuh banyak frustasi karena komunikasinya juga seperti komunikasi yang bermasalah. Bahkan mungkin quality time di antara kalian itu juga tidak maksimal. Mungkin dia sibuk dengan dunianya, kamu sibuk dengan dunia kamu. Dan ternyata ketika dia terpisah dari kamu dan kalian mungkin tidak ada komunikasi, dia baru menyadari kalau ternyata dia itu masih sangat sayang kamu. I like you. Jadi energi masih sangat sayang kamu ini atau sangat suka sama kamu ini cukup kuat. Cuma kamu obat pereda rindu di hatinya. Cuman kamu obat pereda rindu di hatinya. Teman-teman, ketika kalian berjauhan, ya, dia tuh banyak growing ya, banyak berproses dan belajar yang mendorong dia ingin menjadi sesuatu yang lebih baik ya, teman-teman. Dia hanya berharap kamu masih mau sabar dengan semua proses, mungkin proses panjang ini, teman-teman. You need to be patient ya. Karena sangat mungkin banget orang ini pun mau hubungin kamu itu energinya takut ya, maju mundur. Tadi aku udah sebutin ya. Sangat mungkin ya, dia itu maju mundur pengen hubungin kamu karena tidak yakin apakah kamu bisa menerima atau tidak, dan ada energi ketakutan. Dia sedang mencari jalan untuk bisa ke kamu, teman-teman. Dia sedang mencari cara untuk ke kamu. Ya. Karena dia memang yang dia inginkan adalah kembali ke kamu secepatnya. Walaupun di satu sisi dia juga takut, dia khawatir. Dan kenapa dia kangen banget sama kamu? Salah satunya adalah dia banyak dapat petunjuk mimpi soal kamu, teman-teman. Ya, tapi mimpi ini juga lah bisa menjadi suatu tolak ukur kenapa sih dia itu pingin berubah dan pingin mencoba yang lebih baik lagi sama kamu, teman-teman. Ya. Dan dia tidak bisa membohongi hatinya, dia tidak bisa membohongi nuraninya. Ya, kalau dia kangen kamu dan dia rindu kamu, apapun yang terjadi dia kangen dan rindu gitu ya. Walaupun dia mungkin kelihatannya diem, dia kelihatannya cuek. Dan saat ini dia sangat mungkin sedang memanifestasikan kamu. I'm manifesting you ya, teman-teman. Karena dia itu tidak bisa berhenti memikirkan soal kamu atau tentang kamu, memori mungkin tentang sosok kamu, omongan kamu, interaksi di antara kalian. Meskipun gimana pun juga dia udah mencoba, teman-teman. Dan kenapa sih dia mau bilang sama kamu ya, kenapa sih sikap dia berubah-ubah atau bahkan keberanian dia untuk bergerak itu butuh di support gitu ya? Karena dia itu di satu sisi menyadari kalau di sini dia tuh banyak ketakutan dan kekhawatiran, teman-teman. Ya. Dan cuman kamu yang bisa meredakan kerinduan di hatinya, karena semakin hari dia ngerasa jarak di antara kalian itu perlahan membuat dia ngerasa sangat rindu ya, dan killing me, kayak perlahan-lahan itu jadi beban buat dia ya. Kayak nggak tahan dia kalau harus jauh terus dari kamu. Dia berharap kamu belum menyerah sama hubungan ini. Please don't give up. Itu yang dia lihat ya. Kenapa? Karena ternyata kamu tidak bisa digantikan. You can't be replaced. Ini adalah seseorang yang berharap ya, kamu masih mau dan kamu tidak menyerah untuk hubungan ini. Karena memang ternyata sosok kamu tidak bisa digantikan. Walaupun dia mungkin mencoba ketemu sama orang baru, ada yang lain. Tuh. Dan kepikiran soal kamunya tuh kuat banget. Emang gak bisa lepas. Walaupun selama ini dia banyak ya, teman-teman, menahan diri dia sama kamu. Dia tidak mengungkapkan semua yang dia rasain sama kamu. Sekarang kita coba lihat apa jadinya yang mungkin terjadi sama hubungan ini ke depannya, teman-teman. Ascending. Teman-teman, sepertinya ada proses masuk ke fase baru dan ada proses pembelajaran ya. Jadi sangat mungkin banget di sini ada energi kalian tuh ingin sama-sama ya. Dan ada proses belajar dari kesalahan. Artinya apapun yang menjadi kendala dalam hubungan kalian sebelumnya, mungkin seperti apa yang sudah aku jabarin di atas,
Di sini ada proses pembelajaran ya, learning ya teman-teman, yang mana sangat bisa membantu hubungan ini untuk berjalan ke arah yang lebih positif. Tuh, karena dia itu kuat sekali merasakan kalau kamu adalah energi the one yang selama ini dia cari. Jadi ini adalah energi pembelajaran sama-sama. Jadi sangat mungkin ada energi di mana dia ngerasa kamu adalah the one yang dia cari. Masukan buat kamu, lightning. Teman-teman, kamu akan lihat orang ini bisa saja ada energi sudden change, artinya perubahan secara tiba-tiba. Kamu tidak pernah menyangka ada sesuatu yang bikin kamu kaget, termasuk bahkan sekarang ya. Seperti sekarang dia nyari kamu, dia pingin memperbaiki semuanya, mulai lagi dari awal ya gitu ya teman-teman ya. Jadi balik lagi ya, kalau orang itu datang tapi dia tidak bawa perubahan yang bisa bikin kamu kaget dan tidak ada transformasi, berarti pembacaannya bukan buat kamu. Karena orang ini akan membuka apa yang selama ini banyak dia tutupi ya. Mungkin banyak hal yang tidak dia buka, lalu banyak hal yang seperti dia pendam gitu ya. Nah itu juga akan jadi petunjuk. Jadi kalau dia kembali sama kamu, tapi dia juga tidak mau terbuka sama kamu, tidak mau mengungkapkan semuanya, ya sudah, kamu juga sudah tahu jawabannya. Oke? Sebelum Sora ke zodiak dan ke alfabet, Sora izin lagi seperti biasa teman-teman, Sora masih dalam periode launching untuk produk baru, gelang kelembutan bulan. Kok gelang kelembutan bulan? Aku jadi keingetan yang Moonstone. Seven Chakra. Soalnya kenapa aku keingetan yang Moonstone? Teman-teman, aku kemarin ada barang yang aku ketemu, Moonstone itu ketemu satu, tapi udah aku jual di Instagram ya. Jadi aku kepikiran itu karena tadi orangnya sempat nanya. Nah ini kita fokus ke Seven Chakra ya, cantik banget. Jadi nama batunya adalah Pink Rhodonite. Dari batu asli, bahkan ini juga di carving ya, cantik banget. Dan ini adalah 7 batu berbeda-beda. Ada ametis, ada sodalite, aventurine, lalu di sini ada tiger eye. Aku udah tulis catatannya ya. Ini mak-mak nih ya, nanti salah lagi aku bacainnya. Dan juga ada turquoise ya, lalu ada di sini agate sama carnelian ya. Jadi cantik banget. Jadi teman-teman beli ini, kamu dapat 8 batu yang berbeda. Jadi ini yang memang aku pilih untuk menjadi yang dominannya rhodonite ya. Fungsi rhodonite adalah membantu untuk melepaskan masa lalu, trauma masa lalu, membawa ketenangan, maaf, dan menarik energi cinta yang lebih dewasa ya. Kupu-kupu sendiri lambang transformasi, dan spacernya ada lambang dari bunga mawar yang merupakan simbol dari self love and self growth, banyak rasa cinta untuk diri sendiri dan pertumbuhan. Lalu 7 jenis yang berbeda ini batunya adalah mewakilkan 7 titik cakra di dalam diri kita ya. Ada yang tentang keseimbangan, ada yang tentang inisiatif untuk melakukan tindakan, cakra hati, intuisi, komunikasi gitu ya. Jadi semuanya ada teman-teman di sini. Fokus gitu ya. Jadi yang Sora lakukan adalah aku membooster atau aku memprogram gelang ini untuk punya suatu program ya. Dan tidak semua materi bisa diprogram ya. Biasanya kristal ataupun logam tertentu. Oke? Nah ini dia berguna untuk sudah Sora booster ya. Dia membawa energi keseimbangan cakra dan menyeimbangkan aura ya. Membawa sesuatu energi yang lebih positif. Kalau cakra kamu nggak positif dan nggak seimbang, itu biasanya susah untuk mendapatkan sesuatu yang positif ya. Karena kamu tidak punya energi yang positif teman-teman. Ya ini cantik banget, masing-masing ada 7 di sisinya ini ya. Dan ini adalah bukan emas ya. Jadi spacernya ini bisa menghitam warnanya kalau kamu terus-terusan kenain cairan, apapun yang bentuknya cairan, parfum, keringat, air kolam benang, air sop, apapun itu dia lama-lama bisa menghitam ya. Karena kan dia bukan emas, makanya dipakainya juga harus dijaga ya. Aku juga akan mengirimkan instruksi untuk menyinkronkan gelangnya dengan si pemakai. Jadi itulah salah satunya ya. Dia cantik banget. Ini adalah limited stock karena kalau habis ini dia sudah habis, aku tidak restock. Dan 90% ini adalah gelang terakhir yang akan Sora buat. Artinya jualan kristalnya Sora, entah gelang, entah kalung, entah cincin gitu ya. Jadi aku belum tahu kapan aku mau jualan lagi gitu ya. Tapi buat sekarang anggap aja ini terakhir. Buat teman-teman yang sudah koleksi, kamu bisa nambah koleksinya. Atau yang belum punya, kamu bisa punya sekarang juga ya, berhubung masih ada. Ya, dan guratan di batu yang asli itu berbeda-beda, tidak bisa sama untuk setiap orang. Ya, cantik banget.
Oke, jadi mendingan segera dibeli dengan harga cuma 265.000, 265 ya, 265.000. Caranya gimana? Bisa di Shopee atau bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Nanti semua sudah Sora taruh di kolom komentar, nanti Sora sematkan yang paling atas. Oke? Jadi sayang banget kalau nggak dipakai, cus langsung dibeli, bisa buat hadiah ke orang lain atau diri sendiri ya. Cantik sekali ini, kemarin juga langsung ada beberapa yang beli. Oke. Terima kasih, aku sudah boleh promosi dan tidak ada pengiriman COD baik langsung ataupun melalui di Shopee. No COD, tidak ada COD dan tidak ada pengiriman di luar Indonesia ya. Jadi kalau kamu berada di luar Indonesia, silahkan minta tolong saudara, teman, biro jasa kamu ya. Sora bingung deh. Coba deh kalian yang di luar negeri, kalian tuh coba cari info, karena Sora tuh udah beberapa kali sebenarnya ya, bukan cuma sekali loh ya. Aku tuh kirim barang, jadi dropship, orangnya itu kasih aku alamat yayasan yang akan atau biro jasa yang akan mengirim nanti ke misalnya ke Hong Kong atau ke Malaysia gitu ya. Jadi Sora tuh kirim ke dia, nanti dia kayaknya gabungin sama barang-barangnya klien Sora yang lain, nanti dikirimin ke tempat kamu. Coba Google, coba cari-cari tahu ya. Kalau enggak ya itulah gunanya punya teman atau saudara ya. Silahkan diminta tolongin. Oke. Kalau kamu kasih oleh-oleh, dia pasti mau kok ya. Untuk bantuin kamu. Atau kamu kirim aja, titip dulu aja sama keluarga kamu, yang penting kan udah ada barangnya, benar nggak? Daripada nggak kebagian. Oke, karena biasanya nih, aku tuh kalau kayak gini-gini, bukan aku sombong, nanti kalau barangnya udah nggak ada, baru pada nanyain ya, karena aku nggak tahu dia akan habis kapan ya, karena aku punya stok juga nggak banyak ya, dan ini impor teman-teman. Oke. Leo, Pisces untuk zodiak ya, tadi ya bacaan kita ya. Gemini, Libra, Leo, Sagittarius lagi, Virgo, dan Pisces. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan tentang zodiaknya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus. Sekarang kita akan coba ke alfabetnya. Untuk teman-teman ya yang kepingin untuk baca tarot atau bazi, silahkan. Untuk tarot atau bazi, silahkan disiapkan teman-teman jam lahir untuk bazi ya. Karena bazi itu baca data, melihat pola kehidupan manusia. Dia bukan analisa tanpa dasar. Dia itu ada data yang dianalisa. Jadi kalau kamu kasih jam lahirnya salah atau kira-kira doang, nah itu repot tuh ya. Apalagi yang misalnya contoh jam 9-an kak, nah ini repot nih. Jam 9 kurang beda sio, jam 9 lewat beda sio, beda nasib ya. Kemarin lagi Sora baca anak kembar ya. Dia awalnya nggak ngaku kembar, itu aja bisa sangat-sangat berbeda nasibnya yang satu dengan yang lain. Pada saat dia ngaku, baru aku kaget, oh ternyata nasibnya beda banget ya tiap orang ya. Dan jangan lupa teman-teman, kalian juga bisa belajar tarot dengan Sora. Sora ada kelas private online, one on one, materi dan kartu sudah dari Sora, jadi kamu tinggal fokus belajar. Dan harga kartu itu lagi terus naik karena mengikuti dolar ya, bahan baku dan segala macem. Jadi silahkan kalau yang mau, aku masih punya satu kartu untuk muridku yang hanya aku berikan untuk muridku. Dan aku juga sedang clearance sales menjual semua kartu, buku, dan koleksi aku. Dan itu starting dari harga 30 ribuan aja. Bahkan kemarin ada yang cuma harganya 18 ribu. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak amanin. Jadi jangan cuman kak aku mau, ya udah langsung aja ke DM Instagram ya. Bikin Instagram itu cuma 5 menit kok, bahkan nggak nyampe. Dia lebih cepat daripada Facebook menurut aku. Aku lebih gampang untuk jualan di sana karena pergeseran gampang, barang itu cepat banget. Kalau Shopee itu dia memang aku bisa bantu kamu, tapi satu, aku tidak bisa kasih harga semurah kalau aku langsung ke aku. Karena Shopee tetapkan standar ya, komisi gitu ya. Dan juga ngisi fotonya, deskripsinya itu lebih panjang daripada Instagram. Jadi dan rotasinya orang-orang tuh banyak beli di aku di Instagram. Jadi aku harus kalau langsung udah dibeli langsung aku tulis sold gitu. Jadi udah nggak bisa dibeli lagi. Jadi cepat rotasinya. Nanti kalau aku taruh di Shopee, totonya udah laku, aku mesti take down lagi. Sejujurnya pada saat ini aku masih foto dan apa semuanya sendiri. Adek aku cuma bantu aku jadi admin doang. Jadi aku nggak kepegang kalau harus terlalu banyak hal yang aku kerjakan gitu loh. Ya, itu sih kalau mau aja. Oke, yuk kita coba lihat alfabetnya. J, Q, Z, U, W, K, C, T, S, N, F, K, P, D, J, G, A, T. 1, 2, 3, pause.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channelnya Sora dan channel Misana Sora. Jangan lupa juga Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya ya. Semoga berjodoh dengan koleksi-koleksi aku. Sampai kita ketemu lagi Sarah. I love you as always. Bye-bye.